Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa julurihi wa man walah wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi wa jahada fi sabili jihadihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, Allahumma ij'al amalana hadha salihan wa liwajhika mukhlishan wa la taj'al fil syaitani wa la li ghairika sabila. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sidq فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر بعد. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa kita semuanya Allah anugerahi terus nikmat yang tak terhingga, nikmat sehat wal afiat, nikmat mudah dan berkah dalam segala urusan, dalam ibadah dan dalam menggapai keabadian di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa juga memberikan kita anugerah anak, cucu, istri, keluarga yang saleh dan salihat. Allah Subhanahu wa taala bimbing kita semuanya untuk senantiasa mudah diberikan taufik hidayah inayah dalam menjalankan amal ibadah, amal saleh dan salihat. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada para muslimin muslimat, mutabarrin mutabarriat, para donatur yang telah mengisikan hartanya di jalan Allah fisabilillah untuk membangun dan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Allah berikan kepada mereka kebaikan dan pahala yang berlipat. Lahdini wa ala kulli bintin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsamin wa tsalasun. Hadis yang ke-38. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan tentang satu tema utama pertama di hadis ini. Untuk bisa memahaminya lebih mendalam, insyaallah saya akan review sebentar hadisnya, matannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Man adali waliyan, barang siapa memusuhi waliku, faqad adantu bil harbi, maka aku telah memegang perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaihi, dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi, dan tidaklah senantiasa hambaku yataqarrabu ilayya bin nawafili, mendekat kepadaku, mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang disunnahkan, hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, dan ketika aku mencintai hamba itu, kuntu sam'ahu, maka aku adalah pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang dia gunakan untuk mendengar, wa basaruhu, dan aku adalah penglihatannya, alladzi yubsiru bihi, yang dia gunakan untuk melihat, wa yadahu, dan aku adalah tangannya, yabtishu biha, yang dia gunakan untuk menggenggam, wa rijlahu, dan aku adalah kakinya, allati yamshi biha, yang dia gunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani, dan jika dia bermohon meminta kepadaku, la'utiyannahu, niscaya aku akan berikan permohonannya tersebut. Wa in ista'adani, jika dia memohon perlindungan kepadaku, a'uidannahu, niscaya aku akan melindunginya. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin hadirat yang sekalian, hadis ini tentang sarana-sarana yang digunakan untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan meraih cinta Allah. Pada pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan tentang apa itu wali, yang digambarkan di sini dalam paragraf penggalan pertama hadis Rasulullah SAW, man adali waliyan faqad adantu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Saya sebutkan siapa itu wali, bagaimana Al-Quran menyebutkan tentang wali, bagaimana kriterianya, siapa, sudah saya sebutkan. Dan intinya waliullah adalah kekasih Allah yang Allah pilih dari mereka yang digambarkan dalam Al-Quran, ala inna awliyallahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang Allah pilih jadi kekasihnya, kekasih Allah, waliullah, mereka tidak akan pernah merasa khawatir dan juga tidak merasa bersedih, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman sungguh-sungguh ikhlas, bukti nyata imannya dalam amal soleh, dalam akidahnya, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya, dalam kesehariannya, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Amanu wa kanu yattaqun, itu digambarkan secara umum tentang siapa itu awliya Allah dalam Al-Quran, dalam surah Yunus ayat yang ke-63. Dan siapa yang tergolong wali, saya sebutkan waktu itu, pertama adalah Nabi dan Rasul, adalah level pertama yang Allah pilih menjadi kekasih Allah, waliullah. Maka barang siapa yang menghina, fitnah, memusuhi para kekasih Allah ini, diantaranya para nabi, para rasul, maka Allah akan membalas permusuhannya itu langsung, karena kekasih Allah dihina, kekasih Allah dicaci, kekasih Allah dinista. Maka tidak boleh ada kemudian usaha atau perilaku yang jelas-jelas itu adalah menista Nabi, mencaci Nabi, menghina Nabi dan Rasul. Kita lanjut pada
paragraf berikutnya Rasulullah SAW dalam hadis ini seperti hadis qudsi melanjutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Yang membuat Allah suka, cinta karena waliullah itu adalah kekasih Allah. Maksudnya bukan Allah punya kekasih kayak dalam pandangan manusia, tetapi Allah pilih orang ini karena dia taat, patuh, iman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa mendapatkan kecintaan Allah ini adalah pertama dengan menjalankan yang Allah wajibkan. Bima iftaratuhu alaih. Kewajiban Allah telah tentukan untuk dilaksanakan, lakukan. Kita sebagai seorang muslim yang beriman, maka kewajiban-kewajiban yang sudah jelas Allah terangkan, Allah jadikan sebagai sesuatu yang fardu untuk dilakukan, maka pertama kali adalah laksanakan itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, amalan yang paling utama adalah melaksanakan apa yang telah diwajibkan Allah. Itu yang pertama. Jadi untuk bisa pertama kali mendapat cinta Allah, yang harus dilakukan sebagai dasar, sebagai landasan utama adalah yang wajib lakukan. Itu dulu. Contohnya sholat, sudah jelas wajib. Wa aqimus sholata li dzikri inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu waktunya sudah ada, jelas ditentukan. Zuhur, maghrib, sekarang subuh, mulai dari sekarang ini berapa subuh? Jam 4:36. Nah, sampai menjelang suruh atau sampai matahari terbit, jelas waktunya. Untuk menjadi kekasih Allah, wali Allah, itu dulu laksanakan. Jadi durasi waktu sholatnya itu yang kisaran itu. Itu syarat pertama. Zuhur sama jam berapa itu ada di layar, jam sekian dan jam sekian, lakukan itu. Asar, lakukan itu. Maghrib, lakukan itu. Isya juga demikian halnya. Wajib lakukan. Itu syarat pertama. Ada lagi kewajiban yang lain yang wajib saum dalam waktu dekat ini. Kita sudah sampai bulan Sya'ban. Semoga Allah berikan kita karunia sampai di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Sya'ban. Puasa Ramadan wajib hukumnya, kecuali orang yang berhalangan secara syar'i, sakit keras dan sebagainya. Nah, kalau Ramadan saja bolong-bolong, puasanya nggak jelas, susah untuk dicintai oleh Allah, susah menjadi waliullah, susah untuk dikategorikan orang yang Allah sukai. Lanjut lagi, apalagi yang wajib dalam rukun Islam, itulah yang wajib. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat ketika sudah sampai pada haulnya, sudah sampai pada nisabnya. Kalau nanti bulan Ramadan kita menjalankan Idul Fitri, ada namanya zakatul fitr, zakat fitrah, lakukan itu. Laksanakan itu, tunaikan itu. Kalau sudah tiba waktunya, sanggup manis toto ilahi sabila, maka lakukan ibadah yang
berikutnya itu ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang sudah mampu secara spiritual, rohani, secara materi dan sebagainya berangkat haji. Sudah ada panggilan, sudah sampai pada masanya berangkat, kewajiban. Itu syarat pertama. Dari sisi ibadah mahdhurnya, belum lagi kewajiban yang lainnya. Di antaranya adalah menjaga kesatuan, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka tidak boleh ada orang yang ibadahnya baik, yang ingin menjadi kekasih Allah, tapi dia bikin rusuh, bikin isu-isu yang memecah belah umat. Bukannya merangkul malah memukul, bukannya menyatukan malah memecah belahkan. Maka kewajiban seorang yang ingin Allah cintai adalah menjaga kerukunan, kebersamaan, kesatuan, soliditas antar elemen umat dan masyarakat. Jangan ada upaya untuk memprovokasi, jangan ada upaya untuk membuat isu-isu yang memecah belah umat ini. Satukan mereka, titik persamaan fokuskan, jangan mencari titik perbedaan apalagi dibesar-besarkan. Jangan masalah furu'iyah, perbedaan pendapat ulama jadi konsentrasi di situ, sementara di situ banyak sekali perbedaan pendapat di antara ulama. Toleran kita. Saya itu sering gambarkan, tidak usah lagi sibuk umat ini berbicara tentang debat tentang qunut atau tidak, baca yasin atau tidak, tahlil, semuanya itu insya Allah amal baik. Yang biasa baca yasin atau Jumat silahkan, yang tidak biasa pun tidak apa-apa, bisa baca yang lain di rumah. Kan ada surah Al-Kahfi, baca surah Ar-Rahman, baca surah Al-Mulk, baca surah yang lainnya, Sabul Munjiat itu hadis Rasulullah SAW. Semuanya insya Allah dalam rangka tetap Al-Quran. Silakan, tidak perlu kemudian dikomentari, tidak perlu kemudian dicari-cari, oh si fulan, tidak perlu. Semuanya insya Allah saling menghormati, saling toleran. Apalagi hal-hal yang itu jelas-jelas perbedaan ulama sangat ketat di situ. Oleh karena itu sikap ta'awun 'alal birri wat taqwa menjadi salah satu kewajiban yang dilakukan oleh seorang wali Allah, kekasih Allah. Kekasih Allah adalah menjaga kerukunan umat ini, menjaga kebersamaan masyarakat ini, akhlaknya kepada umat, kepada masyarakat, kepada keluarga mempesona, akhlaknya baik, menunjukkan iman amal saleh itu dengan budi pekertinya, tidak mudah kemudian dia mencaci maki, tidak mudah dia kemudian memarahi. Sifatnya adalah mengayomi, membersamai, melayani. Apalagi para pemimpin, sayyidul qaumi khadimuhum. Para pemimpin, penguasa adalah sesungguhnya pelayan mereka, bukan sekedar penguasa, bukan sekedar mengasih perintah, instruksi, tidak, tetapi hadir sebagai pelayan buat mereka. Sayyidul qaumi khadimuhum. Hadirin sekalian, itu syarat pertama, yaitu laksanakan yang wajib. Ngukur orang dia Allah cintai atau tidak, dia wali atau tidak, gampang. Lihat gimana yang wajib dilaksanakan enggak. Lihat gimana hal-hal yang sudah Allah tentukan sebagai fardu dilaksanakan atau tidak. Itu ukuran pertama. Umar bin Khattab tadi sudah saya sampaikan, amalan yang paling utama adalah melaksanakan apa-apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Selain melaksanakan yang wajib, yang fardu, yang dilarang ditinggalkan. Bukannya istilah orang anak-anak gaul itu STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Amar ma'ruf, apalagi itu?
amar ma'ruf, semuanya ada, gado-gado. Dia laksanakan kebaikan juga, dosa dilakukan juga. Udah tahu, udah sadar, malah laksanakan, nggak nyambung. Nah, orang yang melaksanakan kebaikan, amal soleh yang wajib, yang fardu, dia lakukan dan juga yang Allah larang ditinggalkan. Sholat rajin, pas korupsi rajin juga, tanda tangan banyak nolnya. Dari 10 cuma tambahin 1 nolnya, 100 juta, 10 juta aja 100 juta. Sepele, nolnya cuma 1, cuman bro, dahsyat dampaknya. Tanda tangan proyek yang cuma 1 M dinaikin, cuma 1 dikit Ustaz, 01 10 M miliar. Berat kalau begitu. Sholatnya rajin, ibadahnya rajin, nyumbangnya rajin, korupsinya rajin, nggak nyambung. Karena yang wajib dilakukan, yang dilarang dilakukan juga. La faidata, nggak ada manfaatnya kalau begitu mah. Apalagi hadis kalian saya gambarkan ini. Rasulullah SAW itu dulu pernah menyampaikan, atadruna manil muflis? Bertanya pada para sahabat, tahukah kalian siapa itu muflis? Kata para sahabat, al-muflisu man laysa lahu dinar wala dirham. Orang muflis, bangkrut, pailit misalnya dalam ekonominya, gagal dalam menjalankan ekonomi dan sebagainya. Kata para sahabat adalah orang yang nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya duit lagi, udah nggak punya harta, itu bangkrut, muflis. Kata Rasulullah, al-muflisu, orang yang muflis, yang enggak punya harta, yang bangkrut, yang pailit, itu adalah orang yang nanti di hari kiamat datang dengan sholatnya, dengan sedekahnya, dengan ibadahnya, dengan sosialnya, kedermawanannya, puasanya, sebagainya. Tetapi juga dia membawa amal yang Allah larang. Wa daraba hadza wa syatama hadza, Rasulullah gambarkan gitu. Mukul sana, mukul sini, caci maki sana, caci maki sini, sikut sana, sikut sini, omongin sana, omongin sini. Korupsi sana, korupsi sini. Kata Rasulullah, nanti orang begini pas dihisab, dihitung, diaudit. Nih pahala sholatnya Allah kasih sekian poin. Nih pahala zakatnya Allah kasih. Nih pahala dia sedekahnya Allah kasih. Nih pahala dia kedermawannya Allah kasih. Tapi juga Allah tidak lupa, tidak lain dari amalan yang tadi dia mencaci maki, memarahi, memusuhi, omong sana, omong sini, umbar fitnah, bikin onar, korupsi tadi itu, kolusi tadi itu, dihitung sama Allah. Nah, ini dia pernah makan harta orang senilai 100 juta. Orang-orangnya tuh si fulan dipanggilin, tuh yang makan duit kamu tuh. Nagih, ya Allah, dulu harta saya itu sama dia tuh ya Allah, saya minta sekarang. Allah kasih haknya dia. Di dunia nggak dikasih, di akhirat Allah kasih. Allah Maha Adil. Kemudian datang lagi si fulan nih yang dulu dia caci maki, dia marahi, dia provokasi, dia zalimi. Saya nuntut sekarang ya Allah, kasih amalnya. Misalkan dia dapat amal 1000, dikasih ke si fulan yang lagi 100. Datang si fulan yang dulu zalimi, lagi dia 100. Datang lagi si fulan yang dulu dia ambil hartanya, diambil lagi 100, 200, sampai habis 1000 nol. Masih ada yang datang lagi sama Allah. Ya Allah, dulu tuh dia yang saya pernah dibuat sama dia, dipermalukan.
di depan publik, saya difitnah sama dia, saya dituduh bla 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 bla. Sekarang hari ini saya tagih Allah, berikan hak saya atas dia, minta amal solehnya. Yang tadi 1000 saya minta 1000 semuanya. Allah kasih. Allah Maha Adil. Udah 1000 diambil 1000, datang lagi yang 1000, minus 1000. Itu yang Allah gambarkan sebagai muflis. Habis amal soleh kita, ambil sono, dipinta sini, ditagih sono, ditagih sini, nggak ada tersisa. Terus apa bekalnya dia menghadap Allah? Nggak punya. Nah kata Rasulullah, itulah dia muflis, itulah dia orang yang bangkrut, itulah dia orang yang pahit sejadi-jadinya. Makanya hati-hati, jangan sampai amal soleh banyak, amal buruk juga banyak. Apalagi amal buruknya kaitan dengan hak Adam, mencuri, kolusi, mak'am, gedein anggaran, ambil harta tidak halal, bohong sana sini. Oh Pak, ini harga proyek 100 juta, udah cuma 50 juta. 50 juta kemana? Nanti ditagih itu sama orang itu ke kita di hadapan Allah. Allah kasih. Di dunia nggak bisa, di hadapan Allah bisa. Wa huwa ahkamul hakimin. Allah Maha Adil segalanya. Makanya sekalian penting melakukan amal soleh, tapi juga penting tinggalkan yang Allah larang. Itu yang Umar bin Khattab memberikan definisi tentang standar pertama untuk menjadi orang yang Allah cintai. Oleh karena itu, ada sekalian, adalah ungkapan bagus dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ibadah yang paling utama adalah melaksanakan kewajiban dan menjauhi perkara yang diharamkan, karena Allah dalam mewajibkan berbagai perkara kepada hambanya hanyalah semata-mata agar hambanya mendekatkan diri kepadanya. Nah, jadi biar kita ingin bisa dekat sama Allah, lakukan yang Allah perintahkan dan mendapat ridho dan karunia dari Allah. Raditu billahi rabban wa bislami dinan. Hadirin sekalian, salah satu yang bisa membuat kita dekat sama Allah itu adalah tadi bentuk ibadahnya, sholat, sujud. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Al-Alaq, surah Al-Alaq ayat terakhir. Surah Sajdah. Wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Maksudnya itu sujud sholat. Orang ingin dekat sama Allah, sholat. Sholat yang wajib, standar pertama kali. Nah, hadis sekalian, Allah gandeng dalam ayat ini terakhir surat Al-Alaq ayat yang ke-19 antara sujud dengan mendekat. Wasjud waqtarib. Di antara hikmahnya para ulama menyebutkan kalau ingin dekat sama Allah, sholat dan khususnya ketika sujud lamain. Allah menggunakan kata sujud, wasjud, yang artinya sholat. Allah tidak menggunakan wasolli, karena sholat itu gerakannya banyak. Nah, dibuka dengan ya niat, baca Al-Fatihah dan seterusnya, kemudian salam. Banyak aktivitas dalam sholat itu. Nah, Allah wabil khusus secara spesial menggunakan wasjud, sujudlah waktunya sholat, agar perhatikan kamu dalam sholat, sujud kamu itu sarana terpenting untuk mendekat kepadaku. Wasjud waqtarib. Ya, saya menganjurkan pada diri saya sendiri, kalau sholat sunnah, bapak sekalian, sholat sunnah, sekali lagi sholat sunnah, terutama sendiri, lamain sujudnya. Nah, kalau kita ingin dekat sama Allah dalam menjalankan hal yang wajib, maka salah satu
caranya ya sholat sendiri lamakan sujudnya. Tapi kalau sholat jamaah jangan lama-lama, ditinggal sama jamaah, sujud lama pas imam pulang deh, sebentar aja. Tapi kalau sholat sendiri lamain, terutama sholat tahajud, sholat malam, lamain sujudnya tuh. Ustaz pusing kepala, enggak, baca bapak-bapak browsing aja di internet. Sujud itu penting, bagus buat kesehatan. Aliran darah itu dengan posisi sujud itu paling bagus. Makanya ada para terapis itu kalau masuk angin caranya nungging, anginnya keluar gitu. Nungging itu sujud. Nah, sujud itu yang belum terbiasa memang berat karena dia proses menyehatkan badan. Fit badannya, kuat badannya, rohaninya juga lebih kuat. Makanya Allah pilih kata sujud diganti dengan wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah kepadaku. Ketika kita makin lama sujudnya, sekali lagi, waktu sholat sendiri, sholat sunnah, lama sujud kita lakukan di situ, maka kita semakin mendekat sama Allah. Coba ya. Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Dikuatkan lagi sama Rasulullah SAW dalam sabdanya, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Semakin dia betah lama-lama sujud, semakin dekat dia sama Allah. Semakin dia kagak lama kuat sujud, jauh dari Allah. Ya segitu aja jarak. Maka ingin dekat sama Allah, lamain sujud. Kita kasih jarak waktu nih antara azan dengan iqamah. Kalau sholat subuh agak panjang 10 menit. Selain sholat subuh ya sekitar 7 menit. Ada perbedaan 5 atau 3 menit. Sengaja pakai hitungan mundur secara digital. Hadirin sekalian, secara bertahap insya Allah bisa. Waktu 10 menit itu untuk kita gunakan sholat sunnah dan lama di sujudnya kalau terbiasa nyaman. Kalau terbiasa nyaman, apalagi kita di masjid, rumah Allah nyaman, ada AC, pas angin, insya Allah wangi, enak. Kalau di rumah beda hawanya. Makanya saya anjurkan bapak-bapak datang ke masjid mau sholat subuh, datang duluan. Siapa aja di antara kita? Misalnya bapak lebih dulu atau saya masuk ke masjid, nyalain AC, kipas angin. Sholat duluan di sini sebelum jamaah datang. Ya sekitar taruhlah 10 menit 15 menit sebelum subuh. Nah, sholat lamain di situ. Walaupun nggak ngejar 8 rakaat, mungkin cuma dapat 2 rakaat, tapi efektif. 10 menit itu 2 rakaat tambah 1 aja witir. Jos. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Baca istighfar, Allahumma anta rabbi, atau yang standarnya nggak pakai lagu boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika wa abdika ma sana'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masyaallah. Waktu sujud baca sayyidul istighfar. Kalau belum baca, belum hafal, astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Belum hafal juga, astagfirullah. Masya Allah Pak. Sebelum sahur itu waktu paling pas untuk minta ampun sama Allah. Digambarkan dalam Quran. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Pas, nyaman kita Pak di sini Pak. Tenang hati kita. Hidup ini terasa ringan. Beban-beban hidup kita itu terasa ringan. Utang iya ada, tapi Allah buat kita menjadi
tidak terbebani secara pikiran, secara rohani karena hutang itu. Tetapi kalau semakin jauh kita dengan Allah, di waktu-waktu penting kita abaikan, berat beban hidup makin terasa di pundak kita. Hutang aja berat, stres Pak. Stres Pak. Saya membedakan sekali ketika rohani kita turun, ubudiyah kita turun, menjalani hidup itu berat kita Pak, karena Allah nggak bimbing. Makanya yang membuat kita nyaman itu adalah ketika Allah anugerahkan ke dalam jiwa hati kita itu cahaya Allah Subhanahu wa taala, hidayah bimbingan taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika menjalani aktivitas itu emang betul penghasilan kita nggak seberapa, tapi Allah berikan keberkahan. Tidak harus ukur dengan banyaknya, tapi keberkahannya. Bisa jadi mungkin orang besar penghasilannya, hartanya, anaknya pada sakit, istrinya sakit, keluar juga dana untuk berobat, habis sekian operasi. Ada sebagian keluarga yang berantakan, padahal apa yang kurang? Mobil tiap orang satu dapat, sering jalan-jalan, healing, cek orang modern mah jalan-jalan healing. Tetapi itu enggak membuat nyaman Bapak. Hati tetap galau, gundah. Karena apa? Ada yang kosong dalam hati kita, yaitu Allah enggak ada di sini. Jauh dari Allah. Ya Allah pinta dilaksanakan wajib, enggak dilaksanakan. Akhirnya falamma zagu azagallahu qulubahum. Surah As-Saff yang kadang sering saya baca. Ketika mereka menjaga jarak dengan Allah, jauh dari Allah, meninggalkan Allah, enggak suka dengan kebaikan, enggak menjaga jarak dengan masjid, tempat kebaikan, zagu, lenceng hatinya dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Azagallahu qulubahum. Allah akan palingkan hati dia. Allah jauhkan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Maka jangan mudah-mudahan menjaga jarak dengan Allah, tetapi dekatkan jarak kita dengan Allah. Caranya sholat, wabil khusus sujud lamain, istighfar di situ, zikir di situ, minta kepada Allah sebanyak-banyak waktu sujud. Apa aja? Para ulama dulu, bahkan orang-orang soleh terdahulu, urusan tali sepatu minta sama Allah. Iya Pak, ada cerita. Urusan tali sepatu saya nggak ada nih, mintanya sama Allah. Sekalian, apalagi urusan yang besar, ngurusin keluarga, ngurusin pekerjaan, ngurusin bisnis, usaha. Jangan hanya mengandalkan pundak, tenaga, kemampuan kita, nggak sanggup. Betapa tidak majunya teknologi orang Jepang itu Pak. Tetapi survei ternyata membuktikan bahwa, melihat bahwa clear tuh, Jepang itu negara yang paling tinggi angka bunuh dirinya di dunia. Paling banyak orang bunuh diri itu di sana Pak. Gaji minimal di sana itu minimal Pak, UMR-nya kalau dirupiahkan 30 juta. Tapi dengan tingkat tadi uang ekonomi yang tinggi, mereka justru malah stres. Banyak orang bunuh diri. Teknologi Masya Allah sangat maju dibandingkan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada orang Indonesia di Jepang, lupa saya nama tempatnya itu, di YouTube ada itu, pernah didatangi sama Kiai Khalil Lapis dari MUI. Itu orang Madura, nikah sama orang Jepang, perempuan Jepang Solo. Dia kerja keras itu Masya Allah. Lahan sawahnya itu yang dia kelola
hektaran, tapi udah pakai teknologi, jadi sekian hektar itu bisa kejar. Tanya, oke, hadir. Ini nggak pakai tenaga apa? Kenapa nggak buka lapangan kerja aja? Bawa orang yang bisa kerja di sini jadi staf gitu, jadi pegawainya. Dia bilang di negara sini, Pak Kiai, syaratnya kalau mau bawa tenaga kerja, mempekerjakan orang, kita harus sanggup membayar dia sebulan 30 juta. Saya nggak sanggup, 30 juta. Sekalian, ini yang saya inginkan, yang saya ingin pesankan, bahwa kedekatan kita dengan Allah melalui sarana ibadah dimulai dari yang wajib, khususan ketika sholat tadi lama sujudnya meminta kepada Allah, adalah yang membuat kita menjadi tenang secara jiwa. Kan lagu kita gitu ada tuh, lagu nasional, bangunlah, gimana? Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang didahulukan apa? Bangunlah jiwanya itu, baru badannya. Sama Pak, dan Islam pun juga sudah lebih awal mengedepankan jiwa ini, ruhani ini, nafs ini. Ketika jiwa kuat, badan insya Allah ikut kuat. Ketika jiwa lemah, apapun itu, badan juga akan ngedrop. Saudara sekalian, yang pertama, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi wa huwa sajid. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan sujud. Maka saya sangat menganjurkan kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, mari kita pendekkan jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, di antaranya sholat, wabil khusus ketika sujud, maka lamakan sujud ketika kita sholat sunnah sendiri. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna ahabban nas ilallah yaumal qiyamati wa adnahum ilahi majlisan imamun adilun. Nah, ini tadi sudah ya, orang yang terdekat sama Allah adalah orang ibadah sholatnya dijaga, sujudnya tadi dilamai. Yang kedua, yang juga nanti dekat sama Allah, Allah paling cintai adalah tempatnya nanti dekat sama Allah Subhanahu wa taala, adalah imamun adilun, imam pemimpin yang adil. Masya Allah, spesial imam yang adil itu, pemimpin, penguasa, pelayan tadi saya gambarkan, adil dia. Kullukum ra'in, setiap kita ini adalah ra'in, pemimpin, leader. Kalau leadership berarti leader yang sip, maksudnya adil, imamun adil. Rasulullah dalam hadis yang bersabda dari Abdullah bin Umar, innal muqsitina indallah ala manabir min nurin ala yaminir rahman. Orang yang adil bukan harus pemimpin, apalagi kita Pak, kita semua pemimpin nih Pak, mimpin keluarga minimal, ada istri, ada anak, pemimpin kita. Kullukum ra'in, istri juga pemimpin, harus ngurusi anak, keluarga, rumah tangga juga bareng sama kita. Walaupun nggak jadi RT RW, kita jelas pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin yang berbagai macam levelnya tadi akan ditanya tanggung jawabnya di hadapan Allah. Nah, digambarkan orang yang adil tidak harus penguasa, pemimpin, tetapi juga orang seperti kita bisa masuk kategori ini. Posisinya nanti ala manabiri min nurin, akan berada di sisi Allah di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Wa kilta yadayhi yaminun,
kedua tangannya adalah kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang berbuat adil dalam memberikan atau memutuskan sesuatu. Ya'diluna fi hukmihim, ngasih keputusan, ngasih ketetapan adil. Wa ahdihim wa ma wallau, adil dalam setiap keputusan yang dia keluarkan terhadap keluarganya, istri, anak, kepada orang, masyarakat. Kalau dia sudah naik ganti RT, adil ya sama warganya, tidak ada indikasi, tidak ada kemudian ini buat ini enggak, adil. Hati-hati Bapak kalau sudah dikasih amanah posisi lebih dari sekitar kepala keluarga, kalau tidak adil hati-hati. Ya ada anggaran sekian cuma dikasih buat orang tertentu, yang ini enggak, hati-hati, enggak masuk kategori ini. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau, adil kepada orang-orang yang dia pimpin, keluarganya dan juga masyarakatnya. Nah, hadirin sekalian, sambil nunggu waktu suruh 5 menit lagi. Itu yang kedua, yaitu orang dan pemimpin yang adil. Khusus ini pada sekalian. Jadi pemimpin lewat jabatan itu bagus kalau kita bisa menjalankan dengan amanah. Makanya sah-sah saja mencalonkan diri sebagai pemimpin. Boleh saja, baik jalur legislatifnya menjadi alat atau jalur eksekutifnya menjadi kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur dan seterusnya sampai ke presiden. Boleh saja, asalkan tadi adil. Imamun adilun, posisinya di sisi Allah luar biasa orang-orang yang adil. Yang ikut nanti mungkin dalam pil KT, pemilihan kepala RT, pil KW, pemilihan kepala RW, ketua RW, silahkan. Pil Kades, pil camat nggak ada ya, pil Kades, pemilihan kepala desa, silahkan. Tapi ketika sudah terpilih, amanah, adil. Jangan tebang pilih, jangan tidak amanah, berat bertanggung jawab insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa laksanakan itu dengan amanah, dengan baik, maka insya Allah posisinya di sisi Allah sangat dekat. Tempatnya ala mana diri nur, tempatnya itu singgah sana cahaya. Masya Allah, Imam Adil. Ada dulu wali kota beliau Bandung, Jawa Barat. Di kawasan wali kota. Dia sebagai amir memimpin juga sebagai alim, minat umara wa ulama, jadi wali kota. Terbiasa memang sebelum jadi wali kota pun beliau biasa memberikan keteladanan, ceramah, khutbah Jumat dan sebagainya. Pas jadi beliau kemudian khutbah Jumat ketika jadi wali kota. Dan Allah panggil ajalnya ketika khutbah Jumat saat posisi beliau wali kota. Masya Allah, usul khotimah. Kematian yang terindah itu saat-saat kayak gitu. Usul khotimah. Dan ditanya gimana beliau, memang orangnya soleh, rajin ibadahnya, amal solehnya, akhlaknya Masya Allah. Gimana ada keluar masyarakatnya semasa dia pimpin baik kepada kita semuanya. Insya Allah Pak, itu posisinya spesial. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang adil, kita pun bisa memimpin secara adil Insya Allah. Hadirin sekalian, itu tentang bagaimana
Dan apa saja saran untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, saya ulang review, laksanakan apa yang Allah sudah wajibkan. Itu dulu. Kedua, yang Allah larang tinggalkan. Jangan bikin gaduh-gaduh. Maksudnya bukan makanan. Maksudnya jangan campur aduk. Yang digambarkan STMJ, sholat terus maksiat jalan, nggak nyambung itu nantinya. Untuk menjadi kekasih Allah berat. Nah, lakukan yang Allah wajibkan, tinggalkan yang Allah larang. Itu syarat pertama. Salah satu sarananya adalah dengan sholat yang di situ ada sujud, maka lamakan di situ ketika sedang sujud. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa di situ. Wasjud waqtarib, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sarana salat, yaitu dengan sujud. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.